Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Jeffrey di sini yang akan membawakan informasi mengenai peristiwa terbelahnya bulan. Dikisahkan bahwa Nabi pernah menyanggupi permintaan kafir Quraisy untuk bermukjizat membelah bulan, lalu menyatukannya kembali sebagaimana yang tercantum pada Quran Surah Al-Qamar ayat 1. Logiskah peristiwa tersebut? Mari simak pembahasannya. Diriwayatkan dari Sahih Al-Bukhari, Muslim, dan para perawi-perawi hadis lainnya dari Ibnu Mas'ud bahwa bulan telah terbelah pada masa Nabi Muhammad SAW menjadi dua belah, sebelah berada di atas bukit dan yang lain berada di bawahnya. Seraya Nabi Muhammad SAW berseru, "Saksikanlah." Abu Dawud meriwayatkan pula bahwa telah terjadi pembelahan bulan pada masa Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Quraisy berkata, "Ini adalah sihir anak Abu Kabsyah." Lalu seorang dari mereka berkata, "Tunggulah dahulu berita yang dibawa oleh para musafir yang tiba, karena Muhammad tak sanggup mensihirkan semua manusia." Lalu tibalah para musafir membawa berita kejadian tersebut. Lalu dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat tambahan. Lalu mereka bertanya kepada para musafir yang berdatangan dari semua penjuru. Mereka, yakni para musafir, menjawab, "Sungguh kami telah melihatnya." Lalu Allah menurunkan ayat ini, "Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelahnya bulan." Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang terbelahnya bulan. Sebagian berpendapat bahwa bulan itu memang telah terbelah pada masa Nabi sebagai bagian dari mukjizatnya. Tetapi sebagian mufasir berpendapat bulan pasti terbelah bukan terjadi pada masa Nabi, tetapi akan terjadi nanti saat hari kiamat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas alasan membenarkan tafsir yang mengatakan kalau bulan memang telah terbelah pada masa Nabi. Peristiwa akbar terbelahnya bulan yang amat dahsyat pastilah tidak mungkin tidak menggemparkan dunia. Tidak seperti zaman sekarang yang mengabadikan peristiwa atau momen spesial dengan kamera handphonenya. Pada zaman dahulu, orang-orang di zaman itu mengabadikan momen-momen dahsyat tersebut dengan membuat naskah-naskah tulisan tangan yang bisa juga berupa gambar-gambar karangan mereka untuk mengabadikan setiap momen yang terekam oleh mereka yang disebut sebagai manuskrip. Profesor Muhammad Hamidullah dalam kitabnya Muhammad Rasulullah memberi satu catatan tersendiri mengenai ini. Dia menjelaskan bahwa di Museum Britania London ada sebuah manuskrip tua dari India dengan nomor induk 2807-152-173 yang bercerita bahwa salah seorang raja Malabar barat daya di India, yaitu Cakrawati Farmas, pernah melihat bulan terbelah pada zaman Rasulullah SAW. Hal yang sama juga dialami oleh bangsa dan kebudayaan lainnya. Sebagian dari mereka mencatat keajaiban peristiwa itu, seperti yang terdapat dalam manuskrip Madrid dan manuskrip bangsa Maya kuno dalam ilmu perbintangan. Pada gambar di samping ada satu pria dalam manuskrip Persia terlihat menunjuk bulan yang terbelah. Kemudian pada gambar selanjutnya adalah naskah yang menunjukkan keadaan bulan dalam gambar telinga kelinci dan wajahnya yang pecah dan ditandai dengan simbol Dewi Bulan milik bangsa Maya. Peristiwa terbelahnya bulan tercatat dalam manuskrip Pasir dan India pada waktu yang berdekatan, yaitu awal abad ke-7 Masehi, dan sejarawan juga mengatakan bahwa di salah satu kuil kuno di Cina tertulis mengenai peristiwa itu. Berikut isi teksnya dalam bahasa Inggris yang artinya, di bagian atas halaman 139 dalam forum hieroglif Maya 1997, nomor titik dan batang telah disisipkan sebagai koreksi untuk bagian atas kolom lainnya. Tidak ada dalam karya V dan K. Berdasarkan urutan nomor, tanggal pertama, dan apa yang saya duga adalah perubahan asli, adalah 9.9.9.16.0 atau tanggal Georgian 9 Februari 623 Masehi. Tanggal Julian dihitung tanggal 6 Februari tahun yang sama. Dalam naskah di atas menunjukkan tahun 623 Masehi, sesuai dengan jumlah waktu menetap Rasulullah SAW di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun 570 atau 571 Masehi. Kemudian hidup di Mekah selama 53 tahun, 40 tahun sebelum menjadi Rasul, ditambah 13 setelah diangkat menjadi Rasul. Jika pada tahun 571 kelahiran Nabi, ditambah 53 kehidupan Nabi selama di Mekah sebelum hijrah atau tahun 623 Masehi, jika kita mulai menghitung pada tahun 570 Masehi, persis dengan tahun yang disebutkan dalam naskah bangsa Maya di atas, serta tahun di mana terjadinya peristiwa terbelahnya bulan di akhir-akhir tahun Rasulullah berada di Mekah sebelum hijrah. Lalu bagaimana menurut sains? Apakah mungkin bulan yang terbelah dapat menyatu kembali? Baiklah, mari kita bahas. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa bulan di bumi memiliki dua wajah yang berbeda. Satu menghadap bumi, sedangkan satunya lagi tidak menghadap bumi, dan mereka sangat berbeda. Salah satu teori dari sekian banyaknya teori menurut NASA ialah hal tersebut dikarenakan adanya proses pencantuman atau penggabungan kembali dua bulan yang telah terbelah tadi menjadi satu seperti pada gambar ini. Pertanyaannya, apakah mungkin bulan dapat menyatu kembali? Hal tersebut dapat memungkinkan terjadi jika salah satu dari belahan bulan tak berjauhan dari belahan bulan yang satunya, agar memungkinkan lebih mudah ketika proses penyatuan kembali dengan kekuatan gravitasi pada bulan yang saling tarik-menarik seperti magnet. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.